Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafi dengan NIM 2522356. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri CM Jamil Jambek Bukit Tinggi dan saya dari kelas PTK 6H. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah OOP, Object Oriented Programming. Di sini saya membuat aplikasi kasir yang bernama Toko Gordian. Bisa kita lihat, saya membuat beberapa form. Yang pertama ada form admin, form koneksi, form security, form Toko Guardian, form background, sama form login. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu form login terlebih dahulu. Oke, caranya itu pertama kita harus nge-run dulu. Kita klik login, klik kanan, kita klik run file. Maka projectnya berjalan. Dan di sini ada logo login Toko Guardian. Terus ada username yang dibuat menggunakan text field. Ada password juga menggunakan text field. Ada user menggunakan combo box. Terus ada login menggunakan button. Lalu aku tidak punya akun menggunakan label dan tombol daftar menggunakan button. Kita akan membuat akun terlebih dahulu di username. Akun itu bernama misalnya Iqbal. Nah, kita buat Iqbal, passwordnya Iqbal juga. Iqbal 12. Lalu kita tekan daftar. Tombol daftar ini supaya akun kita masuk ke dalam database yang bernama database user. Kita klik daftar. Lalu ada notif registrasi berhasil sebagai user. Nah, kita masukkan lagi, kita login sebagai user lagi. Usernya Iqbal tadi yang kita buat tadi, Iqbal, terus namanya passwordnya Iqbal 12. Kan di combo box-nya ada dua fitur nih, ada user dan admin. Sekarang kita login, kita bisa login dua, ada login user dan login admin. Sekarang saya akan mencoba untuk login sebagai user. Kita tekan login dan muncul notif login berhasil sebagai user. Oke, kita masuk. Nah, di aplikasi kasir Toko Guardian ini, di fitur user, di form Toko Guardian, di sini ada kolom pencarian, kode barang, nama barang, kategori, harga, jumlah, dan tanggal. Pencarian saya menggunakan text field. Kalau kode barang juga text field, nama barang text field, kategori menggunakan combo box, harga text field, jumlah text field, dan tanggal menggunakan G-date chooser, C tanggal. Lalu yang di sini tabel ini saya menggunakan G-table sama penggeser ini supaya bisa digeser. Lalu ada tombol simpan, batal, refresh, update, hapus, clear, keranjang, bayar, print, keluar. Oke, kita coba untuk memasukkan data. Barang pertama, nama barang yaitu kita masukkan Pepsodent. Kategorinya body care. Harganya sekitar 5.000. Jumlahnya kita beli 1. Lalu kita tekan simpan. Barang berhasil ditambahkan. Barang 01. Itulah fungsi dari tombol simpan. Lalu misalnya kita tombol batal, misalnya kita salah masukkan nama barang misalnya kita salah, jumlah salah, bisa kita tekan tombol batal untuk menghilang. Nah, ketika kita menekan tombol batal, kode barang yang otomatis langsung ada akan hilang. Jadi kita tekan tombol refresh dan barang kosong dan kode barang langsung muncul kembali. Nah, kenapa kode barang ini langsung ada ketika tiap kali kita menginput barang,
kode barang itu akan langsung terupdate. Dia tidak akan mengulang lagi menjadi nomor barang satu ataupun barang dua lagi. Misalnya kita sudah masukkan nomor barang yang kedua, karena saya masukkan codingan agar otomatis setiap kita memasukkan tiap-tiap barang, dia akan menjadi barang satu, barang dua, barang tiga, dan seterusnya secara otomatis. Lalu kita mencoba menginputkan nama barang yang kedua. Yang kedua misalnya lipstick. Kategorinya makeup. Harganya sekitar 25.000 misalnya. Jumlahnya kita beli 1. Lalu kita tekan simpan lagi. Nah, lalu tombol update. Tombol update ini untuk mengubah misalnya harga salah atau namanya salah. Misalnya nih harga salah. Harga sebenarnya 30.000. Lalu kita tekan update. Maka harga lipstiknya akan berubah menjadi 30.000. Lalu kita tekan refresh dulu. Refresh biar dia menjadi barang 03. Yang awalnya kolomnya kosong menjadi ada. Dan dia otomatis ngelot menjadi barang 03. Lalu fungsi tombol hapus. Tombol hapus ini untuk menghapus data. Misalnya pembeli tidak jadi membeli barang ini. Lalu kita hapus, misalnya pembeli tidak jadi. Kita hapus. Yakin hapus data? Yakin. Oke, kita hapus. Dan berhasil dihapus. Lalu kita tekan refresh. Biar dia refresh. Jadi barang 02 lagi. Misalnya pembeli mau mengganti barang. Dia mau membeli apa lagi? Membeli bedak. Kategorinya make up, harganya 45.000. Jumlahnya 1. Kita klik simpan. Lagi ya. Apa fungsi tombol clear keranjang? Kalau clear keranjang ini fungsinya untuk menghilangkan semua data. Misalnya pembelinya sudah fix membeli barang, tekan tombol clear. Nah, nanti akan saya gunakan ketika sudah melakukan pembayaran. Nah, totalnya 50.000 ya. Totalnya 50.000 dari penjumlahan barang 2 dan barang 1. Make up 45.000, body care 5.000. Jadi kita bayar uangnya itu misalnya kita bayar 100.000. Pembelinya cuma ada uang 100.000. Kita klik bayar, maka kembalinya 50.000. Nah, lalu kita tekan tombol print untuk memberikan struk kepada pembeli. Otomatis struknya akan jadi. Nah, di struk ini ada logonya, logo toko kami, ada judulnya, ada ceknya, ada tanggalnya, jamnya, barangnya, harganya, subtotal, total bayar kembali. Dan itu adalah struknya. Nah, ketika kita menekan tombol print, maka otomatis datanya akan masuk ke dalam database. Nih, ini yang dibeli oleh pembeli sebelumnya, Pepsodent dan bedak akan masuk ke dalam database data. Sedangkan data keranjang ini adalah data sementara yang di dalam tabel. Otomatis akan hilang ketika kita menekan tombol bayar atau print. Otomatis akan ke refresh dari 0 karena mungkin pembelinya tidak lebih dari 1 kan, makanya harus cepat untuk menghilangkan datanya. Oke, sekarang kita tekan tombol keluar. Ketika kita menekan tombol keluar, maka kita akan kembali ke login. Apakah yakin ingin keluar? Yes, maka akan kembali ke login. Nah, selanjutnya saya akan login sebagai admin. Fitur admin ini kita tidak bisa login atau daftar di luar karena admin ini tidak boleh sembarang orang yang daftar. Jadi admin harus mendaftarkan datanya ke dalam database. Baru bisa dia login.
Dan sekarang saya akan mencoba login sebagai admin. Nih, login berhasil sebagai admin. Nah, lalu kita masuk ke dalam fitur admin. Fitur admin ini ada fitur cari data, filter tanggal, print, ada tabel, Gtable, ada print dari button, ada refresh dari button, filter dari button, hapus dari button, batal dari button, dan cetak struktur dari button. Dan inilah semua data-data pembeli yang sudah disimpan ke dalam tabel data. Jadi admin ini bisa mendapatkan semua data pembeli yang telah membeli barang dari fitur, dari form toko Guardian, dari form kasir. Ketika sebelumnya saya jelaskan, ketika dari form kasir itu menyimpan, menekan tombol print, maka setelah itu data pembeli itu akan masuk ke dalam admin, yang dimana di sini adalah beberapa produk yang telah dibeli oleh pembeli. Dan di sini ada jumlah total pendapatannya hari ini, totalnya 585.000 semua dari semua ini. Otomatis dia akan menghitung dari form admin ini. Saya akan mencoba mencari barang, misalnya lipstick. Nah, maka dia akan muncul lipstick. Kita cari Pepsodent, maka dia akan muncul Pepsodent. Kita juga bisa menghapus salah satu jika mungkin tidak diperlukan. Hapus data berhasil dihapus, maka datanya berhasil dihapus. Oke, kita akan mencoba print. Apa hasil dari print tersebut? Sedang proses printnya. Oke, kita langsung dialihkan ke download. Kita buat namanya print. Oke, selesai. Nih, kita coba buka hasil printannya. Dan inilah hasilnya berupa tabel printnya. Ini agak berlebih karena ini agak berlebih ya tabelnya ya. Oke, langsung saja. Lalu kita akan mencoba tombol cetak struk. Jika kita mencetak struk, apa yang akan terjadi? Kita simpan struk. Oke, kita coba buka struknya ya. Nih, struk. Seperti inilah hasil dari struk pembeliannya. Jika kita mengklik salah satunya, maka jika kita mengklik salah satu barang tersebut, misalnya Pepsodent, lalu kita cetak struk, maka struk Pepsodent itu akan tercetak otomatis. Oke. Lalu tombol batal ini untuk keluar langsung ke form login. Apakah yakin keluar? Yes. Maka kita akan langsung dialihkan ke form login.